Ini yang kunci ketiga yang dapat dilakukan oleh unit-unit kerja yang sedang melaksanakan pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sampai saat ini sudah ada 3 kunci: komitmen pimpinan dan pegawai, ciptakan kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan yang ketiga, ciptakan program-program yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kunci yang keempat. Kunci yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Ini yang perlu dilakukan di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas secara berkala. Tujuannya apa? Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus, maka kita akan tahu peluang-peluang untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang sedang kita laksanakan. Kemudian kita juga akan dapat mengetahui dan menyampaikan kepada pimpinan kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas tersebut. Dalam hal ini, pimpinan harus mengetahui kendala-kendala yang ada dan ikut membantu mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut, sehingga target dan sasaran di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas dapat dicapai. Jadi monef yang dilakukan bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, bukan sekedar karena ada syarat harus dilakukan monef di dalam pembangunan zona integritas. Tetapi harus kita sadari bahwa monef ini, monitoring dan evaluasi ini akan menjadi suatu alat adanya peningkatan dari pelaksanaan pembangunan zona integritas yang kita lakukan secara berkelanjutan. Kita akan dapat terus meningkatkannya sehingga menjadi suatu bentuk yang ideal seperti yang kita harapkan dan sesuai dengan target serta sasaran yang diharapkan oleh nasional. Jadi bukan sekedar karena diwajibkan melakukan monef, karena ada persyaratannya harus dilakukan monef, maka monefnya dilakukan. Tetapi di dalam pelaksanaan monefnya ternyata tidak dilakukan secara detail, tidak dilakukan secara rinci pembahasannya, sehingga dapat terlihat monef tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan. Monef ini menjadi sebuah kunci keberhasilan dari pembangunan zona integritas. Menjadi kunci bagaimana kita bisa meningkatkan pelaksanaan pembangunan tersebut. Lakukan monef dengan baik, lakukan monef secara rinci, sampaikan hasil monef kepada pimpinan, cari solusi untuk pemecahan masalahnya, dan cari peluang-peluang yang mungkin dilakukan untuk peningkatannya. Saudara-saudara, dari 5 kunci keberhasilan pembangunan zona integritas yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita sudah mengetahui adanya 4 kunci keberhasilan tersebut. Tinggal 1 kunci lagi,
Yang satu kunci lagi itu adalah manajemen media. Kaitannya adalah agar masyarakat juga tahu, seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui bahwa kita melakukan pembangunan zona integritas, bahwa kita memiliki pelayanan publik, bahwa mereka bisa menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui media massa yang ada. Gunakan media-media massa, media-media sosial yang kita miliki untuk menjadi alat penyampaian kepada masyarakat tentang layanan yang kita berikan, alat untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhan, alat untuk masyarakat untuk bisa menyampaikan permohonan, dan lain sebagainya. Sehingga berbagai media sosial atau media massa dapat kita gunakan sebagai salah satu public campaign tentang pelaksanaan pembangunan zona integritas yang sedang kita lakukan. Hal ini akan dapat menimbulkan penilaian dari seluruh masyarakat. Apakah layanan kita sudah layak dikatakan layanan yang baik atau belum? Apakah layanan kita bisa diterima oleh masyarakat atau belum? Selain itu, masyarakat akan mudah untuk menemukan jenis layanan kita melalui media-media tersebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan baru membutuhkan layanan untuk pengelolaan limbah radioaktif. Dengan adanya public campaign yang dilakukan melalui media-media sosial, maka perusahaan tersebut akan mudah menemukan, oh ternyata untuk pengelolaan limbah radioaktif persyaratannya seperti ini. Dapat diketahui langsung, mereka dengan mencari bisa menemukan websitenya PTLR, bisa mengetahui persyaratan administrasi yang harus mereka penuhi, bisa mengetahui bagaimana mereka menyampaikan dokumen-dokumen persyaratannya agar dapat dilayani oleh PTLR dengan mudah. Jadi ini terkait antara manajemen media ini dengan kemudahan di dalam pelaksanaan pelayanan, terkait dengan bagaimana kita memberikan peluang-peluang kepada masyarakat, melibatkan masyarakat untuk menilai pelaksanaan pelayanan kita. Jadi jangan hanya punya media sosial berisi hal-hal yang bukan menjadi promosi atau menjadi bahan untuk diketahui masyarakat, informasi kepada masyarakat tentang pelayanan kita. Kita harus bisa menjadikan media-media sosial tersebut sebagai sarana promosi dari layanan kita. Juga menjadikan media-media itu untuk sarana sosialisasi kepada masyarakat, sarana edukasi untuk masyarakat. Inilah yang perlu dilakukan oleh unit-unit kerja yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, ataupun yang sebelumnya wilayah bebas dari korupsi. Saudara-saudara penggerak
pembangunan zona integritas dimanapun berada. Mungkin 5 kunci ini tidak akan mudah untuk kita laksanakan. Tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Jika kelima kunci ini telah menjadi satu kesatuan, maka pembangunan zona integritas akan dapat digerakkan menuju target sasaran yang ingin dicapai, dan insya Allah predikat WBK atau WPBM akan dapat diraih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya bagaimana kita membahas lembar kerja evaluasi pembangunan zona integritas secara rinci untuk setiap pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja evaluasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.